Dengan memberikan jenis pupuk ini, maka tanaman padi kita akan memiliki imun yang cukup kuat sehingga lebih tahan terhadap efek negatif yang timbul dan tentu saja bisa merusak tanaman padi kita jika terkena serangan hama maupun penyakit, sahabat EBIF semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat dan juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Datangnya hama maupun penyakit yang mengkontaminasi pada tanaman padi milik kita dapat disebabkan oleh kondisi lahan yang tingkat kelembabannya selalu tinggi. Kelembaban yang terjadi pada lahan pesawahan dapat terjadi akibat keadaan lahan yang selalu basah atau selalu tergenang oleh air. Pada saat ini, berdasarkan informasi dari BMKG, di beberapa wilayah di Indonesia mengalami kemunduran untuk musim kemaraunya. Artinya, di beberapa daerah masih mengalami musim dengan intensitas turunnya hujan yang masih sering terjadi, sehingga keadaan cuaca seperti ini memicu terjadinya kondisi kelembaban yang tinggi pada lahan-lahan pesawahan yang ditanami oleh padi. Selain kondisi curah hujan yang tinggi, cuaca kemarau basah pun dapat menjadi faktor yang mengakibatkan lahan selalu basah dan menjadi lebih lembab. Seperti halnya lahan pesawahan milik saya ini, saat ini sedang dalam keadaan banjir akibat sepanjang malam tadi turun hujan yang sangat deras sehingga menyebabkan saluran air meluap dan menggenangi lahan pesawahan milik saya ini. Tadi pagi tanaman padi saya ini masih terendam banjir semuanya sahabat EBIF, sehingga saya baru bisa masuk ke lahan sawah milik saya ini pada sore hari ini. Akibat terendamnya padi saya ini oleh air karena banjir, tentu meninggalkan sisa-sisa lumpur yang menempel pada setiap daun-daun padi, terutama tanaman padi yang berada di pinggir-pinggir pematang seperti ini. Keadaan lahan yang basah dan lembab seperti inilah yang harus kita waspadai akan datangnya serangan penyakit, terutama kontaminasi penyakit yang disebabkan oleh jamur maupun bakteri. Untuk mengantisipasi efek negatif dari terjadinya infeksi jamur dan bakteri pada padi kita, jika dalam kondisi basah seperti ini, maka setelah air yang menggenangi sawah kita sudah mulai surut, kita bisa melakukan pencegahan yang tentu saja dengan cara memberikan asupan nutrisi yang tepat agar
dapat memberikan imun atau ketahanan pada tanaman padi kita terhadap serangan hama maupun penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri seperti penyakit blas, bercak daun, busuk batang, busuk akar, dan juga penyakit hawar daun bakteri. Lalu, nutrisi apa yang dapat kita berikan? Sebelum kita lanjutkan videonya, tak lupa bagi sahabat-sahabat EBIF yang baru berkunjung dan melihat channel Eko Budi YouTube Farm ini, silakan dibantu dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Kemudian aktifkan pula tombol loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru seputar budidaya tanaman padi, sahabat EBIF akan mendapatkan pemberitahuan yang pertama kali melalui notifikasi pada channel YouTube sahabat EBIF semua. Kemudian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat EBIF yang sudah menekan tombol subscribe dan like-nya. Semoga amal Akang Teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala urusannya dan ditambah-tambah segala rezekinya. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat petani yang lainnya agar nilai kebermanfaatannya dapat lebih meluas bagi orang lain. Jika sahabat EBIF ingin bertanya dan berkomentar, silakan tuliskan saja pertanyaan-pertanyaan dan komentarnya pada kolom chat di aplikasi YouTube sahabat EBIF semua. Namun, tentu saja pertanyaan dan komentar yang disampaikan harus memenuhi satu syarat, yakni menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tentu saja pertanyaan dan komentar yang disampaikan tidak keluar dari tema yang ada di dalam video ini. Baik sahabat EBIF, kita lanjutkan videonya. Nutrisi penting yang bisa kita berikan dan bisa bekerja untuk mencegah efek negatif dari kontaminasi jamur maupun penyakit, yaitu dengan mengaplikasikan sebuah pupuk makro sekunder, yakni pupuk dengan kandungan kalsium. Seperti kita ketahui, kalsium dapat memberikan kekuatan serta ketahanan kepada tanaman padi kita akibat serangan hama maupun penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh jamur maupun bakteri-bakteri patogen sahabat EBIF. Berikut ini beberapa contoh produk pupuk yang mengandung kalsium yang cukup tinggi, yang siap pakai, yang siap diserap oleh tanaman yang dapat kita gunakan. Yang pertama, pupuk kalsium dengan merek Java Higros sahabat EBIF. Kemudian yang kedua, pupuk kalsium dengan merek CNG. Lalu yang ketiga, pupuk kalsium dengan merek Kalnit. Yang keempat, pupuk kalsium dengan merek Tawon. Yang kelima, pupuk kalsium dengan merek Malika, serta produk-produk pupuk dengan kandungan kalsium yang lainnya. Dengan memberikan jenis pupuk ini, maka tanaman padi kita akan memiliki imun yang cukup kuat sehingga lebih tahan terhadap efek negatif yang timbul dan tentu saja bisa merusak tanaman padi kita jika terkena serangan hama maupun penyakit sahabat EBIF semua. Oke sahabat EBIF, mungkin penyepraian pupuk kalsiumnya akan saya lakukan besok pagi. Mudah-mudahan kondisi lahan sawah saya ini airnya dapat segera surut dan mengering, sehingga
proses penyepraian kalsium dapat saya berikan minimal ketika lahan saya ini tidak terlalu tergenang oleh air atau bisa dilakukan dalam keadaan lahan yang macak-macak, sahabat EBIF. Semoga video yang saya bagikan ini bisa membantu dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat EBIF dan sahabat-sahabat petani semua. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah perkataan dan salah-salah pernyataan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada video saya yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhiru kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.